Kita membaca di sini ya, di awal bagaimana Yohanes itu mengatakan kepada kedua muridnya itu loh anak domba Allah, itu loh Kristus, ya, ikutlah dia. Jadi kita sebagai seorang evangelizer itu tidak membawa orang lain kepada diri kita, tidak membuat mereka itu kagum sama kita atau jadi murid kita, tetapi untuk mengantar mereka kepada Kristus, ya. Nah, kemudian di situ apa yang dikatakan oleh Andreas, ya? Dia bilang kepada Simon, kami telah menemukan Mesias, ya. Jadi kalau kita merasa hidup kita itu sudah diselamatkan, diperbaharui, kita merasa bahwa Yesus itu sungguh-sungguh penyelamat bagi keluargaku, ya. Yesus itu penolongku ketika aku susah. Yesus itu sungguh-sungguh hidup, dia menjawab, dia mendengarkan doaku ketika aku berseru, anakku sakit, kemudian disembuhkan dari suatu penyakit yang mungkin tidak ada obatnya. Yesus penyembuh, Yesus penyelamat, Yesus penolongku. Nah, kalau kita sudah mengalami hal itu dalam hidup kita, kita sampaikan kepada orang lain, ya. Kita telah menemukan Tuhan yang hidup, seperti Andreas kepada Simon ketika menemukan Kristus. Mungkin selama ini kita membaca sabda Tuhan, tetapi Yesus belum sungguh-sungguh kita alami sebagai pribadi yang mengasihi kita. Belum sungguh-sungguh kita alami kebaikannya. Tetapi ketika kita sudah mengerti, kita buka hati, kita sungguh-sungguh mau pegang janji Kristus, kita baca sabdanya, kita doa dengan sungguh-sungguh, dan memang di situ ternyata harapan kita itu nggak mengecewakan, ya. Yesus itu sungguh hadir, Yesus itu sungguh menggenapi janjinya. Nah, kita bisa mewartakan, kita menemukan Yesus yang hidup, yang tertulis di dalam sabda Tuhan, bahwa Yesus itu bukan hanya menyelamatkan, menyembuhkan orang 2020 tahun yang lalu, tetapi juga saat ini di keluargaku, ya. Itu adalah tugas kita sebagai evangelizer. Sebenarnya bukan hanya tugas kita, tetapi tugas semua orang yang udah dibaptis itu seperti itu. Dia menjadi saksi. Coba kita baca ya di Lumen Gentium, ya, Konsili Vatikan kedua dan ajaran gereja. Semua orang yang udah dibaptis itu adalah saksi Kristus, karena mereka telah diselamatkan dengan cuma-cuma gitu. Kita nggak bayar, kita nggak punya jasa apapun untuk kita bisa selamat, tapi oleh darah Yesus kita sudah diselamatkan, ya. Siapa sih yang perlu mendengarkan pewartaan tentang keselamatan dari Kristus? Semua orang memang, dan khususnya mereka yang udah dibaptis. Kadang-kadang imannya tidur, udah dibaptis satu kali ya udah selesai, mungkin habis itu ke gereja kewajiban aja, Senin sampai Sabtu ya hidupnya kantor, kerja, malam ke pub, dugem. Tapi Sabtu Minggu atau Minggu saja ke gereja, itu pun kalau nggak ada yang ngajakin golf atau nggak ada yang ngajakin shopping atau ngafe. Kalau ada ajakan shopping, ngafe, kemudian gerejanya ditinggal. Nah, itu imannya belum hidup. Orang yang seperti ini yang perlu kita injili. Kita maksudnya memberitahukan kembali bahwa Kristus itu merindukan kita untuk datang lebih dekat pada Dia, gitu ya. Tidak hanya formalitas, hanya dibaptis, tetapi setiap hari, ya. Orang-orang yang tidak menghayati sakramen itu perlu kita ajak lagi untuk kembali kepada gereja, menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kenapa saya katakan menikmati? Karena apa? Banyak orang itu yang sudah hidup dibaptis, ya udah namanya Katolik, tapi hidupnya betul-betul tidak mencerminkan seorang Katolik. Ya, dia nggak peduli tentang sakramen, nggak pernah ngaku dosa sudah 10 tahun. Kemudian ya hidupnya nggak ada bedanya dengan orang yang belum dibaptis gitu, ya. Dan dia nggak ngerti bahwa ada sakramen yang sungguh-sungguh bisa membuat hubungannya menjadi baik kembali dengan Kristus lewat sakramen pengakuan dosa misalnya. Ada orang yang menganggap bahwa ya sudah, aku hidup enak kok, aku bisa menikmati apa aku mau, tetapi hatinya nggak damai, ya, hatinya merasa kosong. Nah, itu adalah orang-orang yang perlu kita ajak untuk menikmati kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini perlu dibawa kepada sumber pembaharuan, yaitu Kristus sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita mau mewartakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Yesus itu mendengarkan doa kita. Yesus itu sanggup menolong kita.
Nah, itulah pentingnya kesaksian kita. Ya, kalau kita udah ngalamin, mungkin kita bertanya-tanya, aku sendiri banyak masalah, aku sendiri belum mengalami sepenuh-penuhnya. Tapi kalau kita mau hitung-hitung berkat Tuhan, itu sebenarnya banyak loh. Ya, kadang-kadang kita itu lupa hitung berkat Tuhan, tapi ingatnya masalah aja gitu. Ya, sehingga kita merasa hidup kita ini juga belum diperbaharui. Hidupku ini juga sebagai orang Katolik kok banyak beban berat. Nah, mungkin kita perlu lebih banyak untuk melihat sisi-sisi yang selama ini mungkin kita nggak lihat ya. Berkat Tuhan, kehidupan, kesehatan, mungkin duit kita pas-pasan, tapi kesehatan kita itu nggak ada nilainya gitu kan. Ada orang yang duitnya banyak banget, tetapi kemudian kanker mati nggak lama gitu, 3 bulan mati gitu. Terus mau ngapain semua uang itu gitu. Tapi mungkin kita pas-pasan, pas butuh ada gitu, pas butuh ada. Tapi kita bisa makan apapun yang kita mau. Itu kan satu hal yang perlu disyukuri. Banyak dengar sharing-sharing juga kan, teman-teman bilang, iya ya, kalau aku sih biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang ya iri gitu. Ngelihat waktu pandemi ada saudara itu malah beli rumah, malah kok nggak kena imbasnya pandemi. Padahal aku ini kok cash flow-nya jadi seret. Nah, kemudian juga banyak hal iri hati yang masih tersimpan sehingga membuat nggak bisa damai, nggak bisa bersyukur. Akibatnya apa? Kecewa melihat hidup itu ya kelabu gitu. Padahal setelah diingatkan oleh sabda Tuhan, mau masuk dalam doa menghitung kembali begitu baiknya Tuhan, wah ternyata hidupnya itu indah ya gitu. Jadi perlu memperbaiki relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Di situ apakah Kristus jadi pusat hidup, ataukah uang, ataukah kerjaan, ataukah status hidup kita, status sosial. Nah, kalau masih seperti saya dulu, itu hidup saya itu saya pikir harus sukses di mata orang, ya. Harus punya gelar S2. Waktu itu saya masih S1. Saya harus punya karier yang cemerlang dan dihormati orang. Pengennya itu punya kerjaan di gedung yang mewah, di kota besar, dengan posisi yang bonafit. Jadi waktu saya menikah, saya ngotot sama suami, saya mau kerja, mau ngambil kuliah S2 dan mau kerja. Tapi suami saya bilang, aku punya kerjaan, ngapain kamu kerja sama orang? Tapi waktu itu suami saya kan memang kerjanya ngurusin tukang ya, karena tukang kayu, mebel gitu. Jadi saya pikir saya nggak bisa berbuat apa-apa dengan ilmu yang saya pelajari di S1. Saya mau berkarir. Karena itu adalah cita-cita saya sejak saya SMP. Saya ikut organisasi, saya jadi juara kelas, apa semua. Itu tujuannya sampai SMA, kuliah. Tujuannya adalah supaya nanti kalau saya udah kuliah, selesai, saya bisa berkarir. Saya bisa sukses begitu. Karena saya udah punya pengalaman organisasi, saya menimba ilmu dengan maksimal begitu. Tapi ternyata sebelum menikah memang saya nggak ada komitmen apa-apa dengan suami bahwa boleh kerja. Saya pikir ya nanti aja udah menikah baru saya ngomong sama suami saya mau kerja gitu. Ternyata nggak diizinkan oleh suami. Dan disitulah konflik saya besar banget dengan suami. Saya merasa hidup saya itu seperti neraka, nggak ada artinya, nggak ada gunanya kalau saya nggak S2 gitu. Hidup saya rasanya hancur gitu. Dan jadilah saya betul-betul stres banget. Sampai bertengkar, sering gitu. Nah, sampai karena mungkin suami saya udah capek ya, saya ngotot mau kuliah lagi, S2, diizinkan waktu itu. Nah, ketika saya mau memasukkan formulir, mengembalikan formulir S2 di universitas waktu itu di Surabaya, ternyata saya tes itu saya hamil gitu loh. Wah, kalau gitu saya pikir, udahlah saya tunda aja, nanti setelah melahirkan baru saya ngambil S2 daripada nanti saya harus cuti hamil, kemudian saya harus ketinggalan pelajaran dari teman-teman. Padahal saya tuh nggak mau ketinggalan, saya pengennya selalu tuh nomor 1 gitu kan, sukses, prestasinya bagus. Jadi saya pikir ya udah saya tunda, nanti setelah saya melahirkan baru saya ngambil S2. Nah akhirnya setelah anak saya lahir, saya ngotot lagi mau ngambil S2. Nah, pada waktu itu saya udah mau masukin formulir lagi, ternyata seorang Romo waktu kami sama-sama melayani di Teen Choice, datang ke rumah
Dia cerita banyak, punya temen juga, anaknya masih kecil, ngambil S2. Dan ternyata stres banget gitu katanya, nggak bisa bagi waktu. Waduh, waktu hati saya jadi ciut ya, gimana ya. Waktu romonya pulang saya tuh nangis banget, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa sih aku itu mau kuliah aja itu nggak bisa-bisa gitu. Nah pada waktu itu saya baca sabda Tuhan. Ketika saya memang baca sabda Tuhan, saya membaca dan itu betul-betul menyentuh hati saya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Waktu itu benar-benar saya seperti ada suatu selubung itu yang terbuka ya, dari yang menutupi pikiran dan hati saya. Saya jadi bisa melihat bahwa hidup saya itu tujuannya adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Sejak saat itulah baru saya bisa mensyukuri ya keluarga saya, pernikahan saya. Sebelumnya tuh saya menganggap keluarga dan pernikahan itu sebagai suatu hambatan buat saya meraih ambisi. Nah, waktu itu hidup saya udah berubah tuh 180 derajat. Oh, hidup saya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, waktu itu saya kan di Malang ya. Kemudian saya tahu ada STFT Widya Sasana Malang tahun 98, itu saya ngambil kuliah di situ, diizinkan oleh suami untuk ngambil kuliah kitab suci, teologi, dan mengajar gitu sampai sekarang. Nah, terus akhirnya suami juga mengizinkan saya akhirnya kuliah ngambil S2, dan dia juga yang mendorong saya untuk ngambil S3 teologi sekarang ini. Jadi ketika saya menemukan ya tujuan hidup saya yaitu di dalam melakukan kehendak Tuhan, ternyata akhirnya suami juga mengizinkan gitu ya. Tuhan juga berikan izinnya itu lewat suami ternyata ya. Akhirnya disitulah Yesus baru menjadi pusat hidup saya itu setelah saya mengalami pertobatan lagi. Memang pada waktu kuliah saya udah ikut retret apa, tapi ya saya tetap ikut Tuhan. Tapi buat saya prestasi karier itu juga penting gitu ya. Kristus masih belum yang terutama dalam hidup saya. Tapi setelah saya mengalami pertobatan lagi, disitulah saya mengalami Yesus semakin menjadi tujuan lah yang tertinggi terutama dalam hidup saya. Kalau dulu ego saya yang nomor satu, artinya apa yang aku mau itu yang harus jadi. Aku mau S2, aku mau berkarir supaya aku dipandang hebat, kompeten, diakui oleh orang lain. Nah, kemudian waktu saya udah ikut retret, saya mengenal Tuhan juga, tetapi saya masih mengejar prestasi, saya masih mengejar hidup itu pokoknya seimbang aja antara dunia dan rohani. Saya udah ngajar sekolah minggu, ngajar anak-anak pemulung apa gitu kan, setiap Sabtu ngajarin pelajaran sekolah, ke panti asuhan dan lain sebagainya. Tetapi itu juga saya lakukan hanya sebagai supaya seimbang, hidup saya baik, kelihatannya baik gitu. Tapi ketika saya udah memasuki pernikahan, saya benar-benar dicabut tuh ya dari akarnya. Saya pindahkan ke kota lain, padahal saya udah berprestasi di Surabaya selama sekolah sampai kuliah lulus. Dan saya merasa udah banyak investasi tuh ya, waktu, tenaga, network. Tapi kemudian saya harus pindah seperti dicabut dari akarnya dan saya bukan siapa-siapa di situ. Nah di situ saya benar-benar diuji nih ya, apakah saya betul-betul cinta Tuhan ataukah saya pengen Tuhan itu yang melayani saya gitu. Nah di situ tantangannya sampai akhirnya saya betul-betul sampai di titik terendah itu yang merasa hidup saya nggak ada artinya tanpa S2 kalau nggak kerja. Nah disitulah baru saya menemukan bahwa tujuan hidup saya yang sesungguhnya adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Lewat sabda Tuhan itu yang mempertobatkan saya lebih lagi ya. Jadi Kristus yang menjadi pusat hidupku, sedangkan yang lain-lainnya, aku kuliah, sekarang saya kuliah S3 teologi, itu pun saya pikir untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik.